بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته وبأسراره وبأنواره في الدارين آمين يا رب العالمين. والعاشر itu ya, yabda'u bisalami 'inda iqbalihi, itu temu kuat nggak? Dikit-dikit bantuin. Nah, kalau capek istirahat dulu Joy, potong. Iya. Wal ashiru yang ke-10 ya. Kata mudah. Ayyabda'uhu bisalami 'inda iqbalihi. Udah ketemu? Dapat kitabnya. Masih yang lama. Lah iya cari itu. Belum selesai. Iya, nungguin ente dulu datang baru hatam. Iya, halaman berapa? Nyarinya bingung kali. Halaman 95. Iya. Itu 9 berapa sih itu? Itu kitab si Edi 9 berapa? 104 kitab ente. 104. Ketemu yang mana coba? Kita ketemu aja ntar enggak. Ayyabda'u bisalam itu. Iya. Udah ketemu. Merok mana sibuk apa bisa sakit? Udah kelihatan. Baik. Adab suhbah masih ya, adab tentang pergaulan ya. Ayyabda'uhu bisalami 'inda iqbali ya. Bahwa ia memulai akan itu saudaranya atau temannya itu bisalam dengan mengucapkan salam. Kapan itu mengucapnya? 'Inda iqbali, ketika berjumpa dengannya ya. Jadi mengucapin salam itu ya adalah salah satu ya apa sebutnya ya sunnah ya, mengucapkannya sunnah, kemudian ya menjawabnya adalah wajib ya, mengucapkannya sunnah ya, sunnah, jawabnya wajib. Wajib apa jawabnya? Fardu ain, fardu kifayah. Jawab salam. Fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain berarti kalau ada penceramah ya atau orang sambutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti semua wajib jawab. Ada nggak yang ketiduran pulas? Banyak. Kapan itu? Jumatan. Berarti dosa dia kalau dia kagak jawab salam ya, berarti jawab salam hukumnya adalah fardu kifayah kalau banyak orang. Tapi kalau orang sendiri berarti fardu ain ya. Lebih dari 1-2 orang teman kita udah jawab cukup ya, yang satu nggak usah jawab. Jadi cukup kalau lebih dari 1 orang ya, fardu kifayah ya. Cuma kira-kira gimana tuh, ada penceramah ya, dia ceramah, atau ada khatib dia khutbah yang ngucapin salam tapi yang jawab salam cuma yang depan 1 orang, gimana tuh kira-kira? Iya, pulang dia bisa, besok mau baik lagi. Iya, jelas ya, tuh salam. Karena kata Allah dalam Al-Quran apa itu? Dalam Al-Quran Allah katakan, wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kau dihormati dengan satu penghormatan ya,
Ya, tahiyatnya orang Muslim adalah bisalam dengan, makanya ada tahiyat, at-tahiyyatu lillah, kan gitu. Ya, penghormatan Nabi kepada para nabi adalah dengan apa? Dengan salam. Ketika Nabi ya di Isra Mi'raj kan, Mi'raj Nabi naik bertemu dengan para anbiya, bertemu dengan para rasul, maka Nabi katakan ya at-tahiyyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ya, para nabi salam mengucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kayak gitu. At-tahiyyatu lillah. Ya, kan kita kalau salat baca tahiyatnya at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Itu dari sekian banyak sigot tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yang wajib yang mana tuh? Kan kita biasa baca kayak gitu tuh kalimatnya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu. Itu semuanya wajib dari ujung ke ujung. Kalau kita ngaji kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi Risalatul Jami'ah, maka yang wajib dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah cuma at-tahiyyatu at-tahiyyatul apa? Enggak sampai ya mubarakatuh, at-tahiyyatu lillah segitu doang. At-tahiyyat, adapun penghormatan itu karena Allah, itu milik Allah, kayak gitu. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh as-shalawatu at-thayyibatu itu tambahan ya, sunnah kayak gitu. Baik, jadi kalau ada orang dihormati dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka balikin lagi penghormatan mereka, kan begitu ya. Mereka ngucapin salam, jawab salam ya. Mereka mau berjabat tangan, kasih tangan kita ya, itu nama satu penghormatan. Orang nyuruh duduk dulu lagi gitu, balik lagi. Jangan kita jangan duduk gua sini, gitu, jangan ya. Kita suruh duduk, dulu itu namanya adab ya, itu namanya tahiyyah, penghormatan ya. Ada tamu kita sambut ya, gitu. Jangan ada tamu kita duduk aja, paham ya? Ada tamu masuk gitu, jadi kita sambut berdiri, itu namanya tahiyyah, penghormatan. Auradduha, atau jawab tuh salam orang tersebut ya, rudduha ya, tuh. Karena ngucapin salam termasuk hakul muslim al muslim ya, hak orang muslim kepada muslim lainnya itu ya, ada berapa ya? Itu ada 6 ya. Nabi katakan di dalam sabdanya, hakul muslim al muslim sittun ya, hak muslim atas orang muslim lainnya itu ada 6 ya. Apa itu? Qila ma hunna ya Rasulullah. Ketika Nabi ditanya, yang 6 itu apa ya Rasulullah? Idza laqitahu ya fasallim alaihi. Apabila kau berjumpa ya dengan saudara muslim, maka ucapkanlah salam ya, fasallim alaihi ya. Ya sebenarnya sesuatu kebaikan ya. Jadi orang kalau dia bisa nyapa orang lain, bisa mengucapkan salam kepada orang lain, atau musafahah ketika bertemu orang lain, itu dia sudah menebarkan apa? Kebaikan. Itu kebaikan. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila ada orang mengundangmu, maka ajibhu ya, maka penuhilah undangannya. Ya, apalagi yang undang itu adalah undangan pernikahan. Ya, undangan pernikahan, maka wajib dijawab ya, wajib dihadiri kalau bisa, kan begitu ya. Tapi kalau undangan-undangan lain itu dalam fikih dikatakan sunnah ya. Jadi setiap undangan itu wajib dihadiri. Gimana kalau seandainya ada undangan nikah, resepsi nikah ya, kan wajib dihadiri tuh, tapi di situnya ada hiburan. Paham nggak? Ini masalahnya. Makanya ada ulama yang ya kuat dengan pegangannya, ketika di situ ada hiburan mereka nggak mau datang. Ya sama saja mereka itu
apa? Ya menghidupkan atau mendukung hiburan tersebut. Ya, kalau kita hidup di sini, ya emang hiburan mulu. Yang pesta hiburan mulu. Ngaji mengaji tapi hiburan tetap jalan gitu. Itu namanya STMJ. Salat terus. Itu namanya maksiat terang-terangan. Kalau maksiat terang-terangan berarti syiarnya juga terang-terangan. Jadi syiar itu bukan hanya syiar agama Allah, orang maksiat juga terang-terangan itu nyiari juga. Ya. Jadi mengembangkan maksiat kepada orang lain dosanya lebih besar, lebih gede, berlipat-lipat. Hati. Ya, jadi lempangan ini kalau udah ngaji, ya kuatin akidah kita. Ya, kuatin keyakinan kita. Kalaupun seperti itu saudara kita, ya udah. Yang penting kita ingkar. Hal seperti itu nggak benar. Ya, bukan ngeridoin. Kalau ngeridoin berarti liatin, paham nggak? Jadi kalaupun kita datang untuk bantuin, ngeramein saudara kita, bukan karena hiburannya, tapi karena nemeninnya. Jadi baliknya ke hati kita, paham ya? Cuma jangan liatin. Ya, tapi pakai peci putih, pakai koko, ya biduan joget, dangdut tetap kelihatannya, masya Allah, kayak bilang masya Allah lagi. Iya. Jadi balikin, belakangin apa tuh? Belakangin panggung, kayak gitu. Yang liatin belah sono, gitu. Artinya buat menjaga, ya persaudaraan juga. Iya. Seperti itu harusnya. Jadi kurangin lah gitu-gituan, udah. Ya. Kalau pengen rame ya apa sebutnya? Ya setel gambus aja, ya gitu. Jadi kalau mau maksiat jangan ngajak-ngajak orang. Ya, kita tukang maksiat ya dosa kita banyak. Ya. Sama, saya juga punya dosa banyak. Tapi usahakan kalau maksiat jangan ngajak-ngajak orang. Kalau kita udah ngajak-ngajak orang berarti ya kejelekan kita itu akan mengalir. Ya, kita udah memberikan kejelekan kepada orang lain dan secara tidak langsung kita berlipat-lipat kejelekan kita, dosa kita. Begitu. Ya, penting. Jadi yang begitu-begitu kalau kita udah tahu kebenaran, jangan kita diem, sampein. Ya, sampein. Masalahnya nyampainya susah. Karena nyampein itu, ya nyampein sesuatu seperti itu, ya yang lebih berhak adalah di majelis ilmu. Ya, kalau lagi bergaul di luar kita ngomong kayak begitu, ya bukan tempatnya. Ya bukan tempatnya. Oh saya. Baik, itu yang pertama. Ini ada akal, yang kedua ini ada akal wajib. Ya, kalau sunatan acara-acara yang lain itu sunnah. Ya, muhadirnya. Ya, muhadirnya sunnah. Iya, ada yang bolos tuh baru nyampe. Wa idza stansahaka fansahhu. Sini ada CCTV-nya, tepik. Jadi anak melihat kitab di sini, tetap di sini kitabnya kelihatan tuh. Yang baru nyampe si PG baru selesai nganterin Quran, dan begitu. Biasanya kan kagak baik lagi. Itu. Topik baru nyampe, ya itu. Apa nginteng-nginteng, ngumpet-ngumpet, duduk-duduk tetap kelihatan di sini. Yang ketiga wa idza stansahaka ya fansah lahu. Kalau ada orang minta nasihatin, ya minta nasihat kepadamu, kasih nasihat. Kalau dia minta nasihat, begitu. Kecuali yang dikasih nasihat adalah orang yang memang datang untuk diberikan atau minta nasihat, gitu. Ya, atau mungkin orang yang perlu kita nasihatin lah, ya berhak kita nasihatin. Orang tua nasihatin yang muda, gitu. Ya, ini perlu. Tapi kalau orang yang sepantaran sama kita nggak minta nasihat, ya kita biasa aja. Begitu. Walaupun kita misalkan guru, kita nasihatin orang jangan. Ya, karena nasihatin orang bukan tempatnya kalau bukan di luar pengajian. Tapi kalau di dalam pengajian itu udah hak guru untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu. Ya, tanpa ya memihak kepada sesuatu, menentukan pada sesuatu. Oh, ini ngapa kayak tiap ngaji gua mulu yang kena ya? Ada siapa yang kagak tahu mau ngaji kayak siapa yang kena? Berarti kalau tiap ngaji ada sesuatu yang apa sebutnya keketuk hati kita, perasaan kita mulu, berarti di situ masih ada kesalahan di dalam hati kita. Itu cirinya. Jadi ketika orang mendengarkan nasihat, tapi nasihat itu kayaknya kenanya ke saya, kayak nyinggung saya nih dia kayaknya nih. Siapa yang tahu? Ya, kan orang banyak, masa dia mau nyinggung atu-atu? Kan enggak. Ya, berarti apa? Nasihat itu ya tersentuh bagi orang-orang yang masih punya kesalahan itu. Pas lempangan itu.
Ya, makanya orang kalau kebanyakan salah, bukan kita nggak punya dosa, nggak punya salah, tapi orang kalau kebanyakan salah, kebanyakan dosa, dengar maksiat, dengar nasihat, ya dengar pengajian, takut. Kenapa? Karena tiap nasihat kenanya dia, gitu. Tapi kalau kita terus memperbaiki diri kita, bercita-cita ingin menjadi orang soleh, insya Allah ya kebaikan-kebaikan itu dulu ya dulu. Sekarang udah alhamdulillah, begitu seharusnya ya. Wa idza atasa fahamidallah, kalau ada yang bersin ya, kalau ada yang bersin maka puji kepada Allah, maka dia puji kepada Allah, alhamdulillah ya. Saudara kita nih, teman kita bersin ya, Asim, kita ngucapin alhamdulillah ya. Asim 2 kali ya, ngucapin yarham Allah, ngucapin 3 kali yahdi Allah, ngucapin 4 kali makan apa lu pakai gitu, bagus nggak berhenti. Billah gitu. Begitu, jelas ya. Nah. Wa idza marida fa'udhu ya, apabila dia apa sebutnya ya, apabila dia sakit ya, fa'udhu maka jengukin ya, apabila ada yang sakit jengukin, itu hak muslim al muslim. Wa idza mata fattabi'uhu, apabila ada yang mati ya, apabila ada orang muslim yang mati, fattabi'uhu maka ya takziah, iringilah jenazahnya ya. Itu yang sempurna ya sampai selesai ya, dari dia takziah ya, kemudian dia apa sebutnya nungguin proses dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan ya, sampai dimakamkan, itu yang bagus. Itu tuh hak muslim al muslim 6, benar ya, ada 6. Baik. Idza laqiyahu wa kada yaf'al liman lam ya'rifu, sama orang yang kita nggak kenal dia ngucapin salam sama kita, assalamualaikum, ya jawab. Kita nggak tahu dia non muslim ternyata, ya nggak apa-apa karena kita nggak tahu. Kecuali yang ngucapin adalah apa, orang non muslim yang kita kenal, engko sinci misalkan ya, ngucapin salam, kita jawabnya tuh jangan ya, tapi jawabnya apa? Assalamualaikum, jangan waalaikumsalam, tapi alaik ya. Dulu Aisyah, Sayyidatina Aisyah pernah ada non muslim ya, ada orang Yahudi atau Nasara datang kepada Sayyidatina Aisyah ya, terus kedengaran Rasulullah ya, ya Rasulullah, ada orang non muslim datang kepada saya ngucapin salam. Terus saya jawab apa sebutnya, waalaikumsalam, kata Rasulullah jangan ya, tapi jawabnya alik ya, alik. Tapi itu alik bahasa kasarnya mah celaka lu ya, alik celaka lu, artinya nggak usah jawab ya, begitu. Atau mungkin dia nggak pakai salam lah ya, yang penting alik aja, oh alik ya, alik ya, gitu. Kalau enggak assalamualaikum, iya gitu. Apa ya? Kenapa? Karena salam itu doa, menjawabnya juga doa. Kalau dia ngucapin doa buat kita, ngedoain kita, terus kita jawab doa, berarti kita ngedoain keselamatan buat dia. Sedangkan nggak boleh ya. Jadi orang muslim sekalipun dia mati, kita nggak boleh ngedoain. Ya misalkan ada tetangga non muslim datang, kita takziah, boleh takziahnya boleh. Ya sosial itu mah kan begitu. Tapi kita ngelihat jenazahnya, kemudian ada orang angkat tangan ya berdoa, ya nggak usah, kita diam aja udah. Nggak usah pakai ngaminin, nggak usah. Udah ya. Jadi jangan sosokan udah ngaji, akhirnya yang non muslim meninggal kita juga angkat tangan berdoa, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, al-fatihah ila ruhi bulan siapa namanya, iya jelas. Jadi jangan usah ya, apapun alasannya, mau kita dikata enggak toleransi ya, Islam apa sebutnya, Islam garis keras begini, terserah, kita mengamalin apa yang ada dalam ajaran agama kayak gitu
ya. Kadang kan kita dicampur adukan dengan toleransi dikit-dikit toleransi. Akhirnya apa aja dibikin toleransi. Ya, ujung-ujungnya nikah beda agama diperbolehkan. Itu yang nikahin ya, naibnya bukan orang ya, bukan kalangan santri, bukan, tapi kalangan akademisi yang tingkat pendidikannya tinggi, cendekiawan. Iya, dari fakultas agama Islam itu yang begitu, yang berani nikahin ya, apa sebutnya, muslim dan non muslim. Bahaya. Nah, ini perlu hati-hati ya. Baik. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab katakan ada 3 hal yang menggambarkan kamu dan saudaramu itu ya. Artinya kehormatanmu dan kehormatan saudaramu itu mengucapkan salam, kemudian watwasi'alahu fil majlis, kau luaskan di dalam majlis. Artinya kalau ada orang datang ya persilahkan dia duduk gitu. Kalau perlu biar dia duduk, kita berdiri, seharusnya begitu. Itu adab. Nah, seperti itu ya. Kalau kita kan enggak, kita udah duduk, biarin aja dia nyari duduk sendiri gitu. Apalagi duduknya di mana? Duduknya di angkutan umum ya, ada ibu-ibu kan begitu, atau ada anak perempuan, apalagi perempuannya rada-rada iya ya gitu Joy. Jadi Joy kalau misalkan naik kereta, naik angkot atau naik apa gitu ya, kemudian ada perempuan yang berdiri ya, maka dahulukan perempuan untuk duduk ya, seperti itu, atau orang tua ya untuk duduk. Wa tad'u bi ahabbi asma'ihi ilai, panggil dengan sebaik-baik namanya ya, jadi jangan sembarangan manggil orang gitu ya, panggil namanya yang baik. Kemudian yang ke-11, wa ayyukhrijalahu min makanihi ya, berpindah untuknya dari tempatnya, baginya dari tempatnya, artinya keluar ya, baginya dari tempatnya. Itu sama ya, artinya mempersilahkan orang untuk duduk, teman untuk duduk, sahabat untuk duduk, ayo duduk gitu. Iya, apalagi kita tuan rumah begitu. Wa ayu syai'ahu ya inda qiyamihi ya, kemudian mengantarkannya ketika berdiri ya, mengikutinya atau mengantarkannya ketika berdiri. Jadi kalau dia berdiri, kita ikut berdiri ya, dia pamit, kita pamit itu inda qiyamihi ya, dia pamit, kita bangun ya, bahkan kalau perlu anterin sampai gerbang pintu. Itu akhlak adab ya, ketika orang ya menerima tamu ya itu. Wa ayyasmuta 'inda kalamihi, dan diam ketika ya bicara ya, ketika berbicaranya dia ya, berbicaranya itu teman atau orang muslim, hatta yafrugha ya, sehingga selesai min kalamihi, dari kalamnya nih. Jadi kalau ada orang ngomong, saudara kita ngomong, teman kita ngomong, dengerin aja dulu dia ngomong sampai dia aus ya. Dia kan ngomong kagak berhenti tuh sampai dia aus dulu, biarin tadi dia udah keselak baru dia minum, baru kita ngomong, udah ngomong ya gitu. Iya ganti ya, habis dia kagak berhenti ngomong ya. Makanya akhlaknya gitu, adabnya begitu ya. Adab berteman, kalau teman ada ngomong biarin dulu, ngeri gitu. Hatta yafruga min kalami wa yatrukal mudakhalat fi kalamihi ya, meninggalkan mudakhalah. Apa mudakhalah? Itu masuk di dalam omongannya, artinya udah motong-motong omongan teman. Jadi teman belum ngomong selesai, kita udah potong-potong, itu nggak bagus ya seperti itu ya. Apalagi yang ngomong adalah orang tua kan begitu, yang ngomong guru kan begitu, yang ngomong orang sepuh ya, dengerin aja dulu, biarin dengerin ya, dia mau ngomel kayak mau apa kayak dengerin dulu, dia ngomel sampai capek dulu ya. Kan kalau udah capek, ngos-ngosan tuh capek tuh, capek dah tuh baru ngomong ya. Jadi ninggalin mudakhalah, masuk di dalam omongannya ya. Kemudian wa 'alal jumlati, dan di atas demikian itu jumlah ya, fa yu'amiluhu bima yuhibbu ay yu'amila bihi, maka bergaulah dengan apa yang ia sukai, ay yu'amila bihi ya, untuk bergaul dengannya ya.
teman sesuai dengan apa yang dia sukai. Dia cara gaulnya gimana nih, cara ngomongnya gimana nih, ya maka ya bergaul dengan apa yang sukai, ya untuk bergaul dengannya. Cuma bergaul dari segi ya dengan ketaatan, dengan sesuatu yang mubah, ya baik ucapan atau perbuatan. Jangan kita apa sebutnya bergaul dengan apa yang dia suka. Dia suka misalkan ghibah, dia suka ngomong yang gak baik, kata-kata yang kasar, kita timpalin, ya itu mah bukan nemenin namanya, bukan bergaul itu namanya. Ya kita merusak diri kita sendiri itu mah. Itu ya. Coba cara dia bicara gimana, ya cara dia berpendapat gimana, lihatin aja dulu kayak gitu. Baik. Kemudian faman la yuhibbu li akhihi mithla ma yuhibbu li nafsihi, maka siapa orang yang tidak cinta kepada saudaranya seperti apa yang ia cintai untuk dirinya, fa ukhuwatuhu nifaqun, ya maka persaudaraannya itu adalah satu kemunafikan. Orang yang tidak cinta kepada saudaranya seperti ya dia mencintai dirinya, seperti dia tidak mencintai dirinya, maka persaudaraan itu munafik, ya. Wahia alaihi, ya dan dia di atasnya, ya di atas kemunafikan itu, ya. Wabalun fid dunya wal akhirah, ya. Wabalun, dan dia akan binasa di dunia dan akhirat. Itu. Jadi berusaha bersama muslim untuk saling mencintai, ya, saling mencintai. Itu. Melihatnya karena muslimnya, ya, bukan karena yang lainnya. Wa haqqu suhbah sakilun, kata Imam Ghazali, hak berteman itu berat, ya nggak ada yang mampu, nggak ada yang kuat. Wala syakka an ajruhu jazil, ya pahalanya juga gede. Sesuatu yang berat pasti di situ ada apa? Ya ada pahala yang besar. Yang ketika orang tidak bisa melakukannya, maka di situ ada apa? Ya, baik. La yanaluhu illa muwaffiqun, tidak ada yang dapat mendapatkan itu, tidak ada yang bisa kecuali orang yang mendapatkan taufiknya Allah, muwaffiq. Walidzalika qala alaihi salam, ya Abu Hurairah, Nabi pernah berkata kepada Abu Hurairah, ahsin mujawarata min jawirika, ya berbuat baiklah kepada ya tetangga dari tetanggamu, takun musliman, pasti kau akan menjadi seorang muslim. Ya siapa tetangga dekat kita, ya kalau kita baik sama dia, maka kita ya menjadi orang muslim. Tapi kalau kita nggak baik sama dia, ya baik itu dengan apa sapaan, nggak pernah nyapa, nggak pernah senyum, nggak pernah memberikan hadiah, kan gitu, ya maka ya kita bukan termasuk para muslim yang baik. Ya maka Nabi ajarkan, ya tahadu tahabu, saling memberi hadiah, maka kau pasti akan saling cinta. Coba dah, orang sekesal apapun sama kita, kalau kita bawain sesuatu kira-kira seneng gitu, bakal marah nggak? Bakal marah nggak? Coba dah, kita bawain buah-buahan, misalkan dia lagi deket sama kita, ya kita bawa-buahan, bawa makanan, ya itu kita pas ngucapin salam, kita bawa tentengan apa miring tuh, apa miring begitu, tuh bakal ngomel nggak gitu? Enggak, paling dia itu, ya buat apa tuh? Ini hadiah buat ente. Tuh jawab dia apa? Ya Allah, repot-repot. Ya, hilang miringnya tuh. Kenapa? Udah pindah, miringnya udah pindah temennya. Tuh, ya tahadu tahabu, ya. Makanya salah satu ya cara untuk nyenengin orang adalah dengan hadiah seperti itu. Tahadu tahabu. Wa ahsin musahabatan min sahibika takun mu'minan, ya dan berbuat baiklah kepada musahabah, ya daripada teman-temanmu, ya takun mu'minan, maka kau akan menjadi orang mukmin. Jadi kalau belum bisa berbuat baik sama teman, ya minimal
ya kita bisa menghargai dia, menghormati dia, kan begitu, ya bisa menyapa dia, ya maka kita belum menjadi mukmin yang baik. Tapi kalau udah bisa itu, insyaallah kita jadi mukmin yang baik. Fahada adabuka fi haqqil awamil majhulin. Maka ini yang disebutkan tadi, adabmu pada hak ya al-awam. Awam itu keumuman, orang-orang yang kau tidak kenal. Jadi sama orang mukmin yang kita nggak kenal, kita udah kayak begitu, paham ya? Ucapin salam, ya itu. Wa fi haqqil asdiqa al-mu'akhin, dan pada hak teman-teman yang sudah seperti saudara, al-mu'akhin, ya itu sama. Jadi adab yang tadi sebutkan terapkan kepada orang mukmin yang baik kita kenal atau tidak, atau kepada saudara-saudara yang kita teman yang kita udah anggap seperti saudara. Wahumul ma'arif, ya, wa ammal qismus tsalis, dan adapun bagian yang ketiga, ya, wahum, dan mereka itu adalah al-ma'arif, orang-orang yang ya sudah dikenal. Al-ma'arif itu bukan hanya sekedar teman, tapi al-ma'arif, ya sudah dikenal. Fahdar minhum, ya bagian yang ketiga, ya mana tuh bagian yang ketiga? Enggak itu. Tiga yang mana nih?
Kismusani mana? Kismusani. Sudah ada yang mata nih mana? Di depan matubnya ya. Dan adapun golongan atau bagian yang ketiga, wahumul ma'arif, bergaul kepada orang-orang yang dikenal. Ya, amal qismus salis, bagian yang ketiga, ya bergaul dengan orang yang dikenal. Fahdhar minhum, wa disuruh hati-hati. Fahdhar, maka hati-hatilah dari mereka. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu la tara syarra, kau tidak mengetahui akan satu keburukan, illa mimman ta'rifuhu, kecuali dari orang-orang yang kau sudah kenal. Gitu. Jadi nggak mungkin kita bisa mengetahui kejelekan seseorang, keburukan seseorang, kecuali kita udah kenal, udah tahu, lama bergaul sama dia. Oh, kejelekannya begini, sifat baiknya begini, tahu dah ya luar dalamnya begitu. Amma sadiqu fayu'inuka, adapun yang disebut teman itu fayu'inuka, dia akan memberikan petunjuk kepada kamu, memberikan manfaat kepadamu. Kalau yang disebut dengan shadiq, teman. Jadi teman yang benar-benar teman yang baik itu fayu'inuka, dia bakal membantumu. Ya, gitu. Dia membuat kamu baik. Tapi kalau teman yang membuat kamu celaka, ini. Wa amal majhulu, dan adapun orang yang majhul, orang yang tidak diketahui, kita enggak kenal, fala yata'arradu laka, maka tidak akan bisa memberikan kebaikan, tidak bisa memberikan manfaat, tidak akan bisa menunjukkan kepadamu. Tuh. Belum tentu kalau orang yang kita nggak kenal bisa bantuin kita, ya bisa nunjukin kita, bisa nolongin kita, bisa memberikan manfaat kepada kita. Wa innama syarru kulluhum minal ma'arif alladzina yadhharuna as-sadaqah, ya sadaqah bi alsinatihim. Hanya saja ya bos, hanya saja keburukan kulluhu seluruhnya minal ma'arif, dari orang-orang yang kita kenal. Ya, kejelekan itu kita tahu dari siapa? Dari yang udah kenal. Ya, bukan yang belum kenal. Kalau belum kenal nggak mungkin kita tahu. Kayaknya orang nggak bagus nih sama kita nih. Ya, punya niat jahat nih. Dari mana taunya? Gitu. Tapi kalau orang yang udah kenal, wah, kalau dia begini berarti ada sesuatu yang disembunyikan atau ada sesuatu ya keburukannya kayak gitu. Nah, dari sesuatu yang dikenal al-ma'arif, ya, yang apa sebutnya, yang tidak dikenal, yang dikenal alladzina haruna as-sadaqah, mereka menampakkan, yaitu orang-orang yang menampakkan as-sadaqah, kebenarannya bi alsinatihim, dengan lisannya. Jadi kelihatannya mereka menampakkan kebenaran, pada hakikatnya itu keburukannya. Fa'aqlil minal ma'arif, maka kurangilah dari orang-orang yang kita kenal, maqaddarta, ya, semampumu. Gitu. Jadi usahakan ya, apa itu, ama yang kita kenal ya, bukannya nggak boleh akrab ya, jangan terlalu akrab, sedang-sedang aja ya. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu sedang-sedang aja. Iya, jadi jangan berlebihan ketika senang kepada orang, jangan berlebihan ketika benci kepada orang. Itu ajaran apa kayak gitu ya. Kalau kita terlalu senang bener sama teman kita, udah kayaknya ada duanya, udah dia yang paling dekat sama saya, dia yang paling bisa menghibur saya, dia ya, yang paling tahu saya, dia. Pokoknya benar-benar diapain, diagungkan ya, ya dinomorsatukan misalkan ya. Maka khawatir nanti ya suatu saat ketika ada ya perselisihan kan begitu, ada ya sesuatu yang nggak baik, akhirnya yang tadinya udah akrab jadi enggak. Ini penting kita jaga ya. Makanya ukhuwah yang sudah kita jaga, persaudaraan yang kita jaga sama siapapun ya, sama saudara kita, sama teman-teman kita, itu yang penting sedang-sedang aja. Iya, jangan terlalu berlebihan ya. Itu baik. Pokoknya sama siapa aja ya baik, siapa aja ya nyapa begitu. Fa idza bulita, ya. Fa idza bulita, maka apabila kau sudah terlanjur bergaul dengan mereka, fa idza bulita, maka apabila kau sudah terlanjur ya bihim, dengan mereka, maksudnya bergaul fi madrasatin, misalkan di sekolah, atau masjidin, atau di masjid, atau jami'in, atau di ya jami',
ya di kampus, ya, au sukin atau di pasar, au baladin atau di satu kota, ya satu negeri, fayajibu alla tasghir minhum ahada, maka wajib, ya, bahwa kau tidak mengecilkan di antara mereka ahadan, siapapun. Intinya begitu, ya, siapapun yang kita sudah kenal, ya, itu maka jangan sekali-kali kita menganggap tasghir, tasghir menganggap remeh, ya, kecilin orang, ya, karena kita nggak tahu, ya, kedudukan orang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan lihat orang dari pakaiannya, ya, jangan lihat orang dari, ya, apa sebutnya, luarnya, seperti itu, ya. Lihat orang dari dalamnya nggak bisa juga, ya, tapi lihat orang dari apa? Dari lisannya, dari pandangannya, dari akhlaknya kepada kita, itu, ya. Fa innaka la tadri la'allahu khairun minka, maka sungguhnya kamu tidak tahu, la'allahu, barangkali dia khairun minka, lebih baik darimu, tuh, ya, kalian tahu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa yang lebih baik di antara kita. Belum tentu yang megang mic lebih baik, ya, mungkin, ya, yang selain, ya, megang mic itu lebih baik, ya, dari yang megang mic. Itu kalian tahu, ya. Makanya alaikum bil jamaah, hendaklah kalian, ya, berjamaah, bersatu, ya. Kalau kita bersama-sama, apapun masalah pasti akan selesai. Nggak ada yang nggak selesai ketika bersama-sama, beres pokoknya. Tapi kalau sendirian kita ngerjain sesuatu, berat, gitu. Tapi harus ada yang kita libatkan, kebersamaan, kayak gitu. Dalam hadis Nabi SAW katakan, bihasbi imri'in min syarri ay yahqira akhahu, ya, dengan sekira-kira seseorang itu dari kejelekannya itu adalah, ya, di antara kejelekan seseorang itu, ukurannya itu adalah dia meremehkan akan saudaranya yang muslim, ya. Jadi di antara kejelekan seseorang itu adalah ay yahqira akhahu, ya, menjelekkan, ya, walaupun lidahnya nggak ngomong tapi hatinya ngomong, ya. Situ mah, ya, gak seberapa sama saya misalkan, ya, masih bagusan saya, masih muliaan saya. Nah ini yang luar biasa itu di hati, ya. Kalau baru timbang di lisan, ya, dosa. Tapi kalau di hati mengakar bahwasanya dirinya lebih baik daripada orang lain, ini yang berat, ya. Supaya terus, ya, cari kesalahan diri kita, ya, cari dosa-dosa kita. Bukan kita ngingetin dosa, bukan, tapi itu sebagai bahan introspeksi untuk selalu memperbaiki diri kita. Walaupun kita kelihatannya udah baik, tapi belum tentu apa yang kita sudah perbaiki itu baik. Paham nggak? Apa yang sudah kita perbaiki, ya, itu baik. Makanya perlu ada bimbingan guru, ya, perlu kita ngaji. Kalau kita nggak ngaji, kita nggak tahu ukuran baik atau enggak, ukuran benar atau enggak tahu kita. Ya, kita nganggap diri kita baik aja, tapi ketika kita ngaji pasti di situ ada kejelekan diri kita, paham nggak? Kekurangan diri kita, baik dari kurang ilmu, kan begitu, ya, kurang dari segala-galanya itu ketika kita ngaji, ya, pasti itu, ya. Makanya, ya, ngaji ya di mana aja bebas, ya, jangan fanatik kepada satu guru. Guru saya masih pulang doang, jangan, terah, ya. Jadi ngaji bebas mana aja. Al muslim kullul muslim al muslim haramun. Jadi muslim, ya, di atas muslim lainnya, ya, itu haram, ya. Apa itu? Damuhu wa maluhu wa irduhu, darahnya haram ditumpahkan, nggak boleh, ya. Jadi jangan sampai melukai orang lain, iya, berantem sampai berdarah orang, jangan. Sama, walaupun dia itu adalah siapa, ya, pencuri misalkan, ya, maling motor, jangan, ya, jangan sampai kotori tangan kita untuk mukul orang lain, apalagi bagian wajah, jangan, ya. Ngapain capek-capek ngeluarin tenaga, kan begitu. Yang ada dia sakit, tangan kita juga sakit. Bohong kalau nggak sakit mah, bohong. Ya, bohong kalau nggak sakit mah, iya. Dikata ilmu kebal, ntar akhirnya pesulap merah yang ngomong. Iya, kalau pesulap merah ngomong, Dim Samsudin ngomong, Edi Samsudin, ya, Gus Samsudin, yang nggak pakai Gus katanya, nggak pakai Gus, Mas Samsudin, ya, Mas Samsudin. Wamaluhu, hartanya juga, ya,
hartanya orang muslim jaga, ya, nggak boleh diperangi, diambil, ya. Wa irduhu, hormatannya, hormatan orang muslim dijaga, ya. Jangan kita ngomelin orang depan orang, nggak boleh. Iya, jelek-jelekin orang depan orang, maki-maki orang depan orang, nggak boleh. Iya, jelek-jelekin orang depan orang, nggak boleh. Ini harus kita perhatikan, kayak gitu. Itu kehormatan orang, nggak boleh. Ya, kita maki-maki orang depan orang, nggak boleh. Gimana kalau kita dimaki-maki depan orang? Coba, hina nggak kira-kira? Itu nggak boleh. Ya, ini. Jadi yang begini-begini kelihatannya kecil, tapi di masyarakat banyak orang kayak begitu. Ya, berarti ini pelajaran buat kita. Berarti yang begitu nggak baik, nggak bagus. Terus ya. Wala tanzura ilaihim bi'ayni ta'zim, ya. Lahu fi hali dunyahum fatahliku, ya, fatahlika. Jangan kau memandang kepada mereka dengan pandangan mengagumkan kepada mereka. Fi hali dunyahum, pada keadaan dunia mereka, fatahlika, maka kau akan binasa. Jadi kalau punya teman tajir, ya, mau dia bos mau bukan, duitnya banyak, ya, jangan suka mengagumkan dari dunia mereka. Kan gitu, ya. Makanya siapa orang, kata Nabi, yang tawadhu li ghaniyin, siapa orang yang rendah hati, rendah diri kepada orang kaya. Teman kita ada yang tajir nih, kita nunduk sama dia, hormat, bener hormat. Awas, hati-hati, ya. Kalau orang udah ngaji, jangan sampai pertaruhkan kehormatan kita, satu kepada orang kaya, kedua kepada pejabat. Nah, santri dilarang, ya, ngedeket-deketin orang kaya, teman yang tajir, ya, teman yang pejabat. Orang kan beda, orang suka nyari kesempatan. Nggak boleh dekat sama orang tajir, nggak boleh dekat sama pejabat. Akhirnya apa? Ngelendotin, nempel terus. Awas nih. Jadi harus punya muruah santri itu. Orang udah ngaji harus punya muruah, wibawa. Bukan sosokan, jual mahal, nggak mau galau orang. Hina kita ketika dekat sama orang kaya, nunduk deketin. Siapa orang yang tawadhu kepada orang kaya, liginahu, karena kekayaannya, bukan karena persahabatan, kecuali kita menghormatinya. Tawadhu kepada mereka, salaman, ya kita balik salaman lagi kepada dia, cium tangan, kita balik cium tangan lagi. Karena apa? Karena kebaikannya, bukan karena hartanya. Dia kaya tapi dia dermawan, dia kaya tapi dia baik, beda lagi, paham ya? Jadi nggak dihukum secara mutlak umum. Setiap orang kaya nggak boleh kita deket-deketin, salah. Tapi kalau orang yang baik, ya, orang yang sahih, dermawan, kita menghormati bukan kekayaannya, tapi kedermawanannya, kebaikannya. Paham ya? Kayak gitu. Tapi kalau ketika tawadhu kepada orang kaya karena hartanya, zahaba sulusa dini, hilang 2/3 agamanya. 2/3 agama kita akan hilang ketika kita tunduk kepada orang kaya. Agama kita bakal hilang. Berarti apa? Iman kita copot. Iya. 2/3 hilang, kan lumayan. Oh, makanya jangan. Ya biasa-biasa aja. Ya. Itu. Lianna dunya shaghiratun, karena bahwasanya dunia itu kecil. Kata siapa itu? Indallah, di sisi Allah, kecil. Dunia itu hina, akhirah. Jadi nggak usah bangga kalau kita punya teman orang tajir. Jangan bangga kalau kita punya teman pejabat. Biasa aja, bro. Orang kan, waduh, ketemu sama pejabat, selfie-nya minta ampun. Masya Allah, cium tangan lagi. Kalau pejabatnya itu orang yang ahli ibadah, ya, punya apa, kelebihan ilmu, orang yang amanah, orang yang adil, boleh. Tapi kalau pejabat ya biasa-biasa, kita nggak tahu, nggak usah. Nggak usah pakai cium tangan, bolak-balik lagi. Lo mau dibagi duit sama dia? Nggak usah. Jadi biasa-biasa aja. Iya. Ketemu guru ngaji kita biasa aja. Tapi ketemu artis, pejabat, kita luar biasa ta'zimnya. Ini yang salah penempatannya. Berarti kan, ya, kayak gitu. Nah, ini. Jadi kalau udah ngaji biasa aja. Ngeliat pejabat kayak biasa aja. Ya, kecuali pejabat yang adil. Cuma susah yang begini, nyari begini. Ya, 1001. Ada. Ya.
Ya, polisi yang baik ada, TNI yang baik ada, ya, gitu. Shagirun ma fiha, kecil apa yang ada di dalamnya, ya. Jadi kecil hina di sisi Allah, kecil apa yang ada di dalamnya, karena Allah Taala tidak melihat, ya, kepadanya ketika Allah ciptakan. Enggak, Allah enggak ngelihat itu. Ketika Allah ciptakan enggak ngebeda-bedain mau dia pejabat, mau dia orang kaya apa, enggak ngelihat itu. Ya. Tapi yang ada di sisi Allah adalah apa? Ketakwaan mereka. Wa mahma 'azuma ahlud dunya, dan ketika agung besar ahli dunia fi qalbika, ya, ahli dunia di dalam hatimu, ngagungin orang-orang yang cinta dunia di hati kita. Jadi fans kita itu, ya, orang yang kita demen dalam hati kita cuma apa? Wah, orang, pokoknya idol-idolnya artis, iya, yang subscribe-nya banyak, oh itu, subscribe-nya, ya, iya, yang ditonton itu mulu artisnya, wah, jadi panutan dah, ya, akhirnya jadi apa tuh? Hidup kita berubah gara-gara wah, ini kagak beres nih, biasanya mama nih di rumah nih, iya, iya, ibu itu, aduh gitu. Faqad saqatat min ainillahi ta'ala, faqad saqatat, maka kau telah putus dari pandangan Allah Ta'ala. Pandangan apa? Pandangan cintanya Allah. Kenapa? Karena dunia itu, ya, aduwatullah. Ya, dunia itu adalah musuhnya Allah. Tuh. Wali auliyai dan wali-wali Allah. Jadi wali Allah, ya, musuh-musuh Allah itu adalah dunia. Musuhnya Allah, musuhnya wali Allah adalah dunia. Makanya wali-wali Allah biasa aja. Nah kan itu Habib Fulan, katanya wali, cuma punya mobil. Iya, ya, hartanya bukan di hatinya, tapi hartanya di tangannya, begitu. Jadi nggak gila, biasa aja. Ya, itu semua titipan biasa aja. Jadi baliknya kemana? Ke hati, ya. Wa fil hadits yuhibbul mal wasyarab, ya, yanbutani an-nifaq fil qalbi kama yanbutul ma'ul al-baqla. Ya, cinta harta, cinta kemuliaan, ya, gila harta, ya, gila kemuliaan, ya, pengen dimuliain, ya, pengen diagungkan,